Aku heran, kenapa ya aku bisa mirip dengan orang tuaku? Lalu bagaimana pula Lia bisa mirip dengan orang tuanya? Wah, ada John tuh. Dia sedang mikir apa ya? Hei, halo John. Kamu sedang mikir apa? Begini Lia, aku bingung. Kenapa ya kita bisa mirip dengan orang tua kita? Misalnya, kulit kita berwarna putih. Lalu kenapa kulit ayah kita juga berwarna putih? Seperti itu. Barangkali kamu tahu jawabannya Lia. Oh, begitu. Hal itu terjadi karena adanya proses sifat, John. Apa? Pewarisan sifat? Apa itu? Memangnya sifat bisa diwariskan? Nah, daripada bingung, ayo kita saksikan penjelasan berikut ini. Oke, berdasarkan permasalahan John tadi, maka dapat kita ketahui cabang ilmu biologi yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah genetika. Jadi genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, jadi siapa sih yang pertama kali menggagas atau mengkonsep ilmu ini? Nah, orangnya ternyata adalah seorang biarawan asal Austria bernama Georg Johann Mendel. Selain biarawan, beliau juga seorang matematikawan dan seorang yang ahli dalam ilmu botani. Berbekal dari ilmu yang ia kuasai, ia kemudian menyilangkan kacang ercis atau Pisum sativum dengan sifat beda. Parental disilangkan dengan parental akan menghasilkan filial. Jadi apa itu filial? Filial artinya adalah keturunan. Jadi keturunan satu atau filial artinya adalah anakan dari si parental tersebut. Ternyata setelah Mendel melakukan penelitian tersebut, maka Mendel mendapatkan kesimpulan karakteristik filial mirip dengan karakteristik dari parental. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pewarisan sifat dari parental ke filial tersebut. Nah, melalui penelitian Mendel tersebutlah, maka selanjutnya dikenal dengan hukum pewarisan sifat Mendel, atau bisa disebut juga dengan Mendelisme. Hukum pewarisan sifat Mendel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hukum satu Mendel atau Independent Segregation, dan yang kedua adalah hukum dua Mendel atau Independent Assortment. Nah, apa sih isi dari hukum 1 dan hukum 2 Mendel? Mari kita bahas. Hukum 1 berkata, pada saat pembentukan gamet, gen di dalam alel akan mengalami pemisahan secara bebas. Secara bebas artinya, antara satu sifat tidak terpengaruh atau tidak mempengaruhi sifat lainnya. Berbeda dengan hukum 1 Mendel, hukum 2 Mendel mengatakan pada saat pembentukan individu baru atau gamet, gen-gen di dalam alel akan mengalami penggabungan secara bebas. Nah, untuk itu hukum 2 Mendel sering disebut juga dengan Independent Assortment. Nah, oleh karena penelitian beliau tersebut, maka sampai sekarang Mendel dikenal juga dengan bapak ilmu genetika. Oke, setelah kita mempelajari hukum Mendel tadi, maka selanjutnya kita bahas adalah monohibrid dan dihibrid. Apa itu monohibrid dan dihibrid? Ayo kita bahas. Oke, yang pertama kali kita bahas adalah monohibrid. Monohibrid berasal dari dua kata, yaitu mono dan hibrida. Mono artinya adalah satu dan hibrida artinya adalah persilangan. Jadi, monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda. Mari kita lihat contohnya. Oke, contohnya adalah yang pertama, bunga mawar merah dengan genotip N besar disilangkan dengan bunga mawar berwarna kuning dengan genotip N kecil. Dari contoh persilangan tersebut dapat kita ketahui bahwa sifat yang terbentuk dari persilangan tersebut adalah satu sifat saja, yaitu sifat warna.
Hal inilah yang merupakan maksud dari monohibrid yang sebenarnya. Contoh yang kedua adalah persilangan antara biji bulat dengan genotip B besar B besar yang disilangkan dengan biji keriput dengan genotip B kecil B kecil. Kemudian yang kedua adalah persilangan dihibrid. Dihibrid berasal dari dua kata, yaitu di dan hibrida. Di artinya adalah dua dan hibrida artinya adalah persilangan. Contohnya adalah persilangan antara B besar B besar K besar K besar dengan B kecil B kecil K kecil K kecil. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh persilangan monohibrid. Apabila kacang iris berbiji bulat dengan genotip B besar B besar disilangkan dengan kacang iris berbiji keriput dengan genotip B kecil B kecil, maka tentukanlah rasio fenotip dari F2-nya dan rasio genotip dari F2-nya. Sebelum kita jawab, mari kita ketahui dulu apa itu fenotip dan genotip. Fenotip adalah sifat yang tampak, artinya sifat fisik. Contohnya seperti panjang, pendek, biji bulat, biji keriput, dan lain sebagainya. Sedangkan genotip adalah sifat yang tidak tampak atau sifat gen. Contohnya seperti B besar, B besar, B kecil, B kecil, dan lain sebagainya. Ayo mari kita jawab. Pertama, P parental, yaitu B besar B besar disilangkan dengan B kecil B kecil, di mana B besar B besar adalah bulat dan B kecil adalah keriput. Setelah itu, kita tentukanlah gametnya. Nah, pada biji bulat, gametnya yaitu B besar, dan pada biji keriput, gametnya yaitu B kecil. Karena alelnya adalah homozigot, maka gametnya hanya satu saja, yaitu B besar dan B kecil. Homozigot artinya adalah apabila sebuah gen memiliki alel yang sama. Contohnya adalah B besar yaitu homozigot dominan dan B kecil yaitu homozigot resesif. Jadi, jika kita silangkan antara kedua gamet tadi yaitu B besar dengan B kecil, maka didapatkanlah hasil F1 atau keturunan 1 yaitu B besar dan B kecil. Nah, B besar dan B kecil ini kita sebut dengan heterozigot. Karena B besar itu bersifat dominan daripada B kecil, maka F1 didapatkanlah 100% biji bulat. Setelah F1-nya didapat, maka F1 akan disilangkan dengan sesamanya, yaitu B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Untuk mendapatkan hasil persilangannya, tentu saja kita harus mencari gametnya terlebih dahulu, sama seperti tadi, yaitu gametnya adalah B besar B kecil dan B besar B kecil. Nah, dari sinilah berlaku hukum satu Mendel, di mana B besar dan B kecil akan berpisah secara bebas. Setelah kita mendapatkan gametnya, maka kita silang dengan menggunakan bantuan diagram atau tabel Punnett. Nah, didapatkanlah yang pertama B besar dengan fenotipnya bulat, kemudian B besar B kecil dengan fenotipnya bulat, kemudian B besar B kecil dengan fenotipnya bulat, dan B kecil dengan fenotipnya biji keriput. Oke, kita kembali ke soal. Maka rasio atau perbandingan fenotip pada F2 kita dapat yaitu bulat banding keriput, yaitu 3:1. Kemudian rasio genotip pada F2 kita dapat yaitu B besar banding B besar B kecil banding B kecil, yaitu sama dengan 1:2:1. Nah, jadi begitu John. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa sifat bisa diwariskan dari orang tua ke anakan. Menurut banyaknya sifat beda yang bisa diwariskan, ada banyak sekali jenis-jenis persilangan, yaitu monohibrid, dihibrid, bahkan ada yang trihibrid dan tetrahibrid. Akan
Tetapi John, ada beberapa kasus persilangan yang tidak sesuai dengan hukum Mendel. Nah, kasus tersebut kita namakan dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, untuk materi tersebut itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke Lia, terima kasih ya atas penjelasannya. Aku rasa aku sangat banyak mendapatkan pelajaran dari